dari pusat sendiri ini istilah. Lalu yang nanti kita lihat misalnya yang alur itu siapa, lalu yang ketiga kontekstual itu siapa, refleksi itu siapa, dan tindakan. Lalu nanti saya bagi di sini kalau teman-teman nanti ada kontekstualnya nanti aksinya nanti. Siap memberi salam. Selamat pagi, Bu. Baik, apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Terima kasih, silahkan. Terima kasih, Bu. Jadi pertemuan kita hari ini kita mulai dengan doa. Ada yang sudah dipercayakan, silahkan. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Baik, terima kasih, silahkan. Kita lanjut jadi ibu absen dulu ya. Trisna, Ada Bu. Robi, Hadir Bu. Stanley, Hadir Bu. baik, ada semua ya? Ya, Ibu. Kita masuk pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk memulai kegiatan kita diawali dengan lagu. Berdiri semua. Saya meminta teman-teman yang sudah dipercayakan untuk maju. Kita bisa mulai ya. Adik-adik sekalian, sekarang kita masuk pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Gaya hidup berkelanjutan. dan subtema Membuat produk ramah lingkungan dari sampah bekas. Baik, terima kasih. Nah, kita lanjut pada pengenalan tentang materi. Kita lihat di situ. Ada apa dengan sampah plastik? Ya. Sampah plastik dapat menimbulkan masalah di antaranya polusi lingkungan. Sampah plastik sulit ditemukan secara alami hingga mencemari tanah, air, laut, dan udara. Baik, masalah yang kedua. Sampah plastik dapat menimbulkan berbagai masalah, di antaranya polusi udara. Jika dibakar di tempat terbuka, asap pembakaran sampah plastik dapat mencemari udara dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Baik, yang ketiga, mungkin ada lagi? Sewu. Ya. Polusi air tanah. Sampah plastik dapat mencemari air tanah. Baik, terima kasih untuk jawaban dari ketiga teman kita. Tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, memang apa penting mengelola sampah plastik? Ya, yang angkat tangan. Ya, yang pertama. Melestarikan sumber daya alam. Yang kedua. Mengurangi emisi karbon, Yang ketiga. mengurangi polusi tanah dan air. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Kita sudah sadari ikan dan produk bahan lain yang kita makan mengandung mikroplastik yang berbahaya bagi kesehatan. Di sisi lain, penumpukan sampah plastik utuh yang belum terurai, baik di saluran air maupun di lahan penampungan sampah, dapat menyebabkan banjir. Sampah plastik dapat mengganggu kelangsungan hidup kita dan bumi kita berlanjut. Maka dari itu, kita harus bertindak sekarang. Yang berikut tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu tema gaya hidup berkelanjutan dan mengacu pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Proyek ini ditujukan untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Pemetaan dimensi elemen subelemen dan target pencapaian. Yang pertama
Lalu elemen adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi yang dimaksudkan di sini saya ada meminta teman-teman guru untuk mengerjakan bersama-sama proyek ini. Yang pertama, kerjasama. Menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar, serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja secara efektif dan mencapai tujuan tersebut. Itu yang pertama. Koordinasi sosial, membagi peran dan menyelaraskan tindakan dalam kelompok, serta menjaga tindakan agar selaras untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang berikut, target pencapaian kompetensi akhir dari fase ini, peserta didik menciptakan produk ramah lingkungan dari sampah atau bahan bekas untuk dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar kita. Misalnya, keranjang sampah yang dibuat dari gelas plastik, minuman ale-ale, keset dari sabut kelapa, dan lain-lain. Nah, itu yang kita harus buat nanti dalam proyek ini. Lalu yang berikut, aktivitas alur kita, pengenalan, lalu kontekstualisasi, aksi, dan tindak lanjut itu. Selanjutnya saya akan berikan kepada Ibu Nona. Ibu Nona, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Baik, terlihat dari cara jawaban kalian sangat luar biasa, dan terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Ibu Oliva. Oke, jadi Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang pengenalan tema kita. Saya Ibu berkelanjutan. Di sana bisa kita lihat tema ini bertujuan memperkenalkan peserta didik untuk siswa aktif bereksplorasi dan mencari tahu tentang dampak sampah dan solusi pengolahan sampah melalui konsep 4R. Di sana ada reduce, reuse, recycle, and replace. Di mana reduce itu artinya kalian mengurangi sampah plastik. Jadi kalian nanti akan mengumpulkan sampah-sampah plastik. Kalian sudah tahu kan? Tadi ini yang bisa dinamakan sampah organik, ini dinamakan sampah anorganik. Kalian akan mengambil atau mengumpulkan semua sampah-sampah yang ada di sekitar kalian, sampah plastik terutama. Oke, dan yang kedua kita bisa melihat reuse. Reuse artinya menggunakan kembali. Kalian bisa misalnya kalian melihat sampah plastik, oh ini yang harus digunakan kembali. Tetapi dengan catatan dia harus tetap ramah lingkungan. Yang ketiga itu di sana ada recycle. Oke, di sana dari saya kalian mendaur ulang sampah itu, ulang sampah plastik agar dia bisa menjadi barang yang lebih inovatif dan juga bisa bernilai jual ya. Nanti seperti apa kalian mendaur ulang sampah itu sehingga kalian bisa mendapatkan nilai jualnya, nanti kalian akan mendengarkan penjelasan dari teman saya berikutnya. Dan yang terakhir adalah kalian mereplace di sana yang artinya menggantikan barang plastik dengan barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya kan sekarang sudah punya penemuan inovatif. Biasanya kita sedotan minum itu selalu pakai yang plastik toh. Sekarang di negara-negara maju sudah tidak menggunakan plastik lagi, tapi mereka menggunakan kertas. Kertasnya itu ramah lingkungan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Berikutnya yang kedua itu ada kontekstualisasi. Tema atau subtema ini dikontekstualisasikan dengan yang pertama, peserta didik melakukan observasi terhadap perilaku mengelola sampah di sekolah. Jadi mari kita mengelola sampah sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, peserta didik menelusuri dan mencari tahu tentang pengelolaan sampah, dapat membedakan sampah organik dan non-organik, kemudian mencari solusi terhadap sampah non-organik
yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan daur ulang agar masih dapat dimanfaatkan sebagai produk ramah lingkungan. Baik adik-adik, ada yang bisa berikan salah satu contoh perbedaan sampah organik dan non-organik? Silakan, satu orang. Ya, Chandra. Sampah organik yaitu adalah kotoran hewan, sisa-sisa sayuran, sisa-sisa dedaunan. Ya, berikutnya sampah non-organik. Sampah non-organik adalah yang pertama plastik, yang kedua kaca, yang ketiga botol kaca, yang keempat botol plastik. Baik, terima kasih. Silakan berikan pertanyaan. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana cara kita mengelola sampah non-organik. Untuk waktu berikutnya saya berikan kepada Ibu Afri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Ibu minta maaf ya, setelah Ibu hari ini agak serak. Jadi mungkin ada sebagian adik-adik yang tidak bisa mendengarkan, jadi tolong fokus. Kalau tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengenalan, kemudian dari misalnya kontekstual, nah Ibu di sini akan menjelaskan tentang aksi. Yang pertama, dalam melaksanakan proyek ini, aktivitas yang dilaksanakan guru dan peserta didik yakni yang pertama, guru dan peserta didik bersama pihak sekolah mendiskusikan bagaimana pelaksanaan aksi mengelola sampah di sekolah. Jadi di sini nanti kalian bersama guru akan menentukan langkah-langkah bagaimana mengelola sampah. Contohnya, ketika kita mau membuat keranjang dan tempat sampah, kira-kira langkah-langkahnya bagaimana? Bisa paham? Kemudian yang kedua, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok dan ditugaskan untuk merencanakan jenis produk yang akan mereka buat dari sampah bekas berdasarkan hasil pengamatan mereka terhadap ketersediaan sampah bekas non-organik yang ada. Tadi masih ingat contoh dari sampah non-organik itu apa? Satu saja. Contohnya apa? Contohnya botol-botol bekas, contohnya bekasnya ale-ale, bekasnya aqua gelas atau aqua botol. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti adik-adik semua akan dibagikan ke dalam bentuk kelompok. Tujuannya apa? Nanti ketika adik-adik sudah dibagikan ke dalam bentuk kelompok, di sana nanti adik-adik semua membahas kira-kira, oh kelompok kita ini mau buat apa? Kemudian besoknya kita ini mau buat apa? Contohnya, oh kita mau buat keset saja, keset kaki dari sabun kelapa. Kira-kira bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Bisa paham ini? Bisa. Contohnya lagi, mungkin kelompok ini, Ibu, kami mau buat keranjang saja Bu dari botol ale-ale misalnya, atau mau buat bunga dan tumpuk dari plastik. Nanti di kelompoknya kalian akan membahas kira-kira bagaimana nanti kita ini kedepannya seperti apa. Kita merancang untuk membuat produknya. Seperti itu, bisa paham? Bisa. Kemudian kita peserta didik di dalam kelompoknya menentukan produk ramah lingkungan yang akan mereka buat dari sampah bekas dengan bimbingan guru. Nah, tadi yang kedua kan kalian sudah dibagikan kelompok. Terus yang ketiga ini kalian tentukan sudah kira-kira produk apa. Contohnya tadi seperti Ibu bilang, kelompok ini mau buat produk keset misalnya dari sabun kelapa. Nah, kalian berarti memilih itu. Kemudian nanti bersama pendampingnya adik-adik, salah satu guru bekerja sama dalam merancang atau membuat produk yang adik-adik tentukan tadi. Seperti itu, bisa paham? Bisa. Kemudian yang keempat, peserta didik di dalam kelompoknya mengambil peran seperti memilih bahan bekas
saya, Ibu Nona, Ibu Afi, dan Ibu Ani partisipasinya akan praktek itu, dan kita harus buat aksi. Bukan hanya sekedar kita membicarakan di tempat ini, tapi kita nanti akan membuat aksi, dan itu akan kita pamerkan melalui nanti kegiatan sekolah kita atau di akhir semester nanti, dan tepatnya nanti kita akan di lapangan yang terbuka. Ya, baik Ibu, adik-adik, itu saja pertemuan kita mengenai proyek P5 kita. Jadi kita akhiri dengan kita doa. Satu orang kita dalam doa.